Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua dan selamat malam untuk netizen Zoman Podcast dimanapun berada. Sebelum kita lanjutkan podcast malam hari ini, terlebih dahulu kita subscribe dan like Zoman Podcast Channel. Baiklah sahabat-sahabat Zona Podcast Channel dimanapun berada, adapun tema kita malam ini yaitu Ayo Mondok. Dalam tema Ayo Mondok ini kita telah mendatangkan narasumber yang bernama Rizkan Arif. Tidak asing lagi di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat, baik masyarakat dunia nyata, dunia maya, dan dunia gaib. Inilah narasumber kita malam hari ini yang akan membawakan tema Ayo Mondok. Bapak Rizkan Arif atau Saudara Rizkan Arif yang saya hormati dan saya muliakan dalam channel acara Zoman Podcast malam ini, menanyakan kepada narasumber kita yaitu yang bernama Rizkan Arif atau yang disapa dengan Arif Krebo, akan menanyakan beberapa hal tentang Ayo Mondok. Mas Rizkan Arif sebagai narasumber dalam malam ini, kenapa kita atau kenapa harus mondok? Apa sih sebenarnya manfaat dari mondok itu, Mas Arif? Ya, pertanyaannya kenapa kita harus mondok dan apakah manfaat dari kita dapat di pondok itu? Sebelum kita ke pertanyaan itu, maka kita harus mengenali dulu apa pondokan itu dan apa manfaat dari kita mondok. Jadi ketika kita mengenal pondok, pondok itu adalah sebuah tempat untuk mencari ilmu agama. Jadi kenapa sih kita harus mondok? Sebenarnya kita memang harus mondok karena memang wajib kita mondok. Kenapa? Karena di pondok itu kita diajarkan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu sangat penting bagi kita sendiri. Jadi ya kita memang sudah harus tahu apa itu pondok pesantren. Jadi apa saja manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari pondok pesantren itu. Jadi sebenarnya kalau ingin mengetahui manfaat-manfaat yang ada di pondok pesantren itu, maka kita harus mondok dulu agar tahu apa yang ada di dalam pondok pesantren itu. Jadi gitu. Jadi kita harus mondok supaya dulu. tahu manfaatnya di pondok, jadi kita harus mondok dulu. Iya. Ya. Karena Mas Arif kan seorang santri alumni yang sudah pernah masuk pondok. Jadi manfaatnya itu Mas Arif sudah tahu. Sekarang apa saja sebenarnya manfaat dari pondok itu, Mas Arif? Kalau menurut saya, manfaat yang saya rasakan selama di pondok itu sangat banyak. Cuman kadang saya tidak bisa menceritakan sebanyak-banyaknya itu karena memang saya kurang paham tentang bahasa manfaat. Karena Jadi saya akan berinci lagi perkata manfaat ini, Mas Arif. Manfaat untuk diri sendiri terlebih dahulu. Apa sih manfaat pondok untuk diri sendiri dan orang tua? manfaat ketika kita mondok. Jadi untuk diri sendiri, karena kita yang merasakan mondok itu. Jadi ketika kita mondok itu kita akan merasakan apa yang kita dapat dari pondok. Kalau menurut saya, ya yang saya rasakan selama saya di pondok, manfaat untuk diri saya pribadi itu ketika saya di pondok itu saya mengenal banyak teman. Dari berapa teman saya punya itu, dari macam-macam suku, bangsa, negara, dan dari ras masing-masing. Dan saya ini dulu temannya banyak juga. Jadi saya kenal mana yang teman-teman saya dari luar-luar, mana yang sifatnya memang seperti ini, seperti itu. Jadi kita bisa memahami yang seperti itu untuk diri sendiri. Dan yang untuk diri sendiri itu juga banyak sekali sebenarnya manfaat untuk kita ketika kita di pondok. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama dan lain-lain. Itu bekal kita nanti ketika kita sudah dewasa nanti, ketika kita sudah turun ke masyarakat. Jadi kalau manfaatnya untuk orang lain, orang tua, banyak sekali. Contohnya ketika orang tuanya merasa gagal lah mendidik anaknya, akhirnya dipondokan. Tapi ketika pulang anak itu malah menjadi orang yang alim, menjadi orang yang bisa
bermanfaat untuk orang lain. Nah, disitulah orang tua akan bangga pada diri kita sendiri. Makanya manfaat untuk orang tua itu sangatlah hebat, besar. Ketika seorang anak yang dipondokkan, ketika ia pulang-pulang langsung bermanfaat untuk orang lain. Ilmu yang ia ajarkan selama ia dapat di pondok itu ia ajarkan untuk orang lain. Jadi itulah manfaat sebenarnya untuk orang lain. Sebenarnya banyak sekali manfaat. Cuman yang saya rasakan itu ya banyak juga. Cuman saya bisa sebutkan cuma itu aja. Jadi banyak sekali dari manfaat. sekian banyak manfaat itu Mas Arif hanya menyebutkan sedikit gitu. Dari manfaat. Jadi kita tidak bisa membahas hari ini yang banyak itu gitu. Karena memang waktunya juga. Waktu. Jadi kita ada durasi dalam podcast ini gitu. Dan banyak pertanyaan juga nanti yang iya. perlu dijawab. Jadi itu guys, manfaat dari mondok itu terutama untuk diri sendiri itu sangat banyak. Yaitu kita mengetahui ilmu agama, kita berinteraksi dengan orang-orang lain yang dari berbagai suku bangsa, negara, berada dalam satu lingkungan pondok. Dan setelah kita bermasyarakat pun nampaknya sangat banyak. Kita berguna bagi orang tua, bagi masyarakat umum pada umumnya. Gitu jadi manfaatnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dikatakan berhasil menimba ilmu di pondok itu sebenarnya itu ada proses ditempuh waktu bertahun-tahun atau bagaimana ketika dikatakan sukses di pondok? Bagaimana itu Mas Arif? Kalau kita membahas tentang waktu, jadi kita ini membahas waktu berapa lamakah kita akan berhasil dalam pondok. Sebenarnya waktu itu tertentu. Jadi ketika orang yang mondoknya 1 tahun, ketika ia pulang sudah berhasil jadi orang. Ketika ia mondoknya 10 tahun tapi tidak jadi-jadi. Jadi mondok itu bukan masalah waktu, tapi bagaimana ia memperbaiki niat dan cara ia untuk bertaat kepada seorang guru, taat kepada ilmu, taat kepada orang tua. Ia amalkan segala ilmunya. Walaupun ia mondok cuma 2 tahun, tapi ia bermanfaat untuk orang yang di rumah. Jadi sebenarnya waktu itu tidak masalah. Jadi super sekali. Waktu itu hanyalah sebagai jaminan, hanya sebagai label. Dia mondoknya 10 tahun banyaknya, tapi pulang-pulang tidak bisa turun ke masyarakat. Karena ia tidak pernah taat, tidak pernah menata niatnya dari awal ketika ia mondok. Jadi sebenarnya ketika ingin mondok itu jangan ia berpikir untuk saya pokoknya mondok lama-lama sekali. Jangan berpikir seperti itu, tapi pikirlah bagaimana ia akan berubah. Niatnya ditata dulu. Jadi bukan masalah waktu. Bukan masalah waktu. Dikatakan sukses mondok itu bukan masalah waktu. Tapi penataan niat dari awal. Oh, jadi pengabdian. Untuk sukses dalam pondok, kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat. Ingin menjadi seperti apa kita masuk dalam pondok. Jadi seperti itu Mas Arif ya? Iya. Oke. Jadi kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya Mas Arif. Iya. Berdasarkan pengalaman Mas Arif sebagai seorang yang pernah mondok, apa saja biasanya kegiatan di dalam pondok yang pernah Mas Arif berada di dalam pondok itu? Apa saja kegiatan di dalamnya? Kalau kita membahas tentang kegiatan, jadi kegiatan itu di pondok itu banyak sekali kegiatan. Cuman yang saya rasakan ketika di pondok pesantren itu, karena saya memang bukan orang-orang yang benar-benar orang yang baik sekali. Jadi saya itu orang yang malas juga dulu. Saya ketika di pondok itu hanya menjalankan apa yang harus saya jalankan. Jadi ketika di pondok itu banyak sekali aktivitas yang kita laksanakan. Contohnya ketika kita baru tidur, ketika bangun kita jam 1:30 itu kita sudah dibangunkan untuk melatih diri untuk sholat tahajud. Ketika kita sudah melatih diri untuk tahajud, kita subuh, kita masuk sholat subuh. Qabliyah ba'diyah kita istiqomah semuanya. Sampai ketika itu lanjut lagi sampai menjelang zuhur kita sholat zuhur berjamaah. Apa-apa dilakukan berjamaah, tidak ada yang sendiri. Jadi ketika beraktivitas di pondok itu banyak sekali aktivitas. Ada yang mengaji kitab, ada yang mencari guru pribadi untuk belajar kitab. Banyak sekali ilmu. Jadi kegiatan di pondok itu beragam, tergantung dirinya untuk menjalankan apa saja kegiatan yang akan dijalankan seperti itu. Banyak sekali. Jadi Mas Arif, begini Mas Arif, kan banyak ini orang-orang, terlebih lagi orang-orang tua Mas Arif ya. Orang-orang tua ini ingin memasukkan anaknya ke dalam pondok, tapi dia itu masih mencari bagaimana sih sebenarnya tips untuk memilih pondokan yang baik itu Mas Arif. Menurut Mas Arif bagaimana itu? Ketika kita ingin memilih tempat pondok pesantren, jadi kita harus melihat-lihat dulu, mengamati
sekitaran alumni atau orang-orang yang memang sudah pernah mondok di pondok pesantren itu. Jadi ketika kita melihat alumni ini dari pondok pesantren ini, jadi dia tahu bahwa pondok pesantren ini bagus. Jadi misalkan ternyata alumninya memang bagus. Jadi ketika ia pulang hatinya bagus, berakhlak, silaturahmi, sering senyum. Jadi alumni memang benar sering turun ke masyarakat. Jadi itu memang sudah pondok pesantren yang bagus memang. Berarti Jadi, untuk memilih pondok pesantren yang bagus itu kita terlebih dahulu melihat alumni dari iya. pondok itu begitu. Seperti apa seperti orang-orang apa yang mondok-mondok orang-orang di pondok pesantren itu. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana karakter-karakter tersendiri ketika ia mondok. Apakah ia pulang-pulang dari pondok ini nakal? Apakah ia pulang-pulang dari pondok ini karena alumni itulah cerminan dari nama baik pondok pesantren gitu. Makanya ketika alumni yang membuat pondok pesantrennya jelek, maka pondok itu akan terilas jelek. Gitu. Jadi untuk melihat itu kita lihat alumninya itu. Iya. Jadi begitu bapak-bapak atau orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok, ada tips yang bagus dari Mas Arif, yaitu tips memilih pondok yang baik adalah kita terlebih dahulu melihat alumni dari pondok tersebut. Jika bapak-bapak melihat alumni ini rasanya cocok untuk anaknya, maka berarti cocok pondok itu untuk anaknya begitu. Iya. Jadi alumni menjadi cerminan dari pondok tersebut. Pesantren. Luar biasa tips dari Mas Arif. Jadi karena kita terbatas durasi dalam podcast ini Mas Arif, pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja kesan dan pesan Mas Arif sebagai seorang yang pernah mondok untuk bisa disampaikan kepada netizen yang terhormat? Pesan dari saya untuk orang tua yang ingin memondokkan anaknya. Jadi saya hanya memberikan, ayo semangatkan anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia. Karena apa? Ketika di pondok itu pasti anak-anak kita didik untuk melatih akhlak. Akhlak yang pertama baru ilmu. Jadi orang yang sudah berakhlak pasti sudah berilmu. Sedangkan orang yang berilmu belum tentu pasti berakhlak. Makanya ayo kita didik anak kita supaya memiliki akhlak mulia, mau mengabdi dengan orang tuanya. Karena apa? Ketika anak di pondok nanti adalah generasi-generasi yang memang sudah bergenerasi-generasi yang maju. Dalam bidang apa? Dalam bidang agama, dalam bidang akhlak, dalam bidang segalanya. Makanya ayo kita semangatkan anak-anak kita untuk mondok. Satu kebahagiaan tersendiri ketika anak-anak kita berada di pondok pesantren. Jadi ia dijaga oleh Allah. Ketika ia di lingkungan pesantren itu dijaga oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Karena di pondok itu ia akan dijaga. Ia dilatih untuk melatih dirinya melaksanakan hal-hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang positif. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semangat mondok anaknya. Jadi semangatkan anaknya, beri tambahan semangatnya lebih luar biasa untuk anaknya supaya mondoknya nanti semangat. Jadi itu pesan yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yang terlebih dahulu dikhususkan kepada orang tua yang ingin memondokkan anaknya supaya semangat, karena pondokan itu adalah apa tadi Mas Arif yang berakhlakul karimah itu? Akhlak mulia pasti dijaga oleh Allah. Pasti Orang ia dijaga oleh Allah di dalam pondok begitu, Iya. dalam lingkungan hal-hal negatif Iya, begitu. karena ia tidak bergaul dengan luar-luaran. Jadi ia tidak, pasti ia dijaga di lingkungan pondok pesantren itu karena ia melaksanakan segalanya dengan baik. Karena menjalankan hal-hal yang positif saja. Karena ada susunan kegiatan di pondok Ya, itu. karena akan dirutinkan dengan kegiatan itu, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren itu. Karena memang kegiatan di pondok pesantren itu sangat banyak. Jadi ia dicegah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi itu guys yang dapat disampaikan oleh narasumber malam hari ini. Semoga dalam podcast singkat ini bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah yang memiliki niatan, bahkan yang tidak memiliki niatan, supaya berpikir ke depan untuk memondokkan anaknya ke dalam pondokan pesantren manapun, untuk menjadikan anaknya anak yang berakhlakul karimah, bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi negara, bangsa, dan terutama untuk agama kita. Itu saja mungkin podcast singkat pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.